Timnas Indonesia resmi umumkan 27 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Hernando Ari, Malik Rizaldi dan Asnawi dicoret. And still there were no goals, but he still enjoyed the game. 이 정도 라운드 상태로 나와가지고 Pelatih Vietnam datang langsung ke stadion tonton laga Timnas Indonesia.阿部ちゃんを信じよう。阿部ちゃんで勝ち上がってきたわけだからな。全く信頼はありますよ、めちゃめちゃ。健人もね、徳島から移籍してきて半年でこの舞台までたどり着くっていうね。なんていうか3ヶ月4ヶ月ぐらいか。Media Jepang, Timnas Indonesia tim kuat yang tak terduga. Timnas Indonesia resmi umumkan 27 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Hernando Ari, Malik Rizaldi dan Asnawi dicoret. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 pemain yang akan tersedia untuk dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November ini. Pelatih Shin Tae-yong memerlukan poin setelah gagal meraih hasil maksimal pada saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober ini. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Riffa dan dikandaskan dengan skor 1-2 oleh Cina di Qingdao. Dua laga yang akan digelar pada bulan ini adalah laga-laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 15 dan 19 November 2024 mendatang. Sayangnya, untuk menghadapi dua pertandingan ini, Timnas Indonesia dihadapkan oleh sejumlah permasalahan karena absennya sejumlah pemain akibat cedera. Kiper Hernando Ari harus dicoret bersama rekan setimnya di Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi, karena cedera, demikian pula dengan Kapten Asnawi Mangkualam. Sebagai gantinya, pelatih Shin Tae-yong memanggil Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance, beserta kiper Persis Solo, Muhammad Riyandi. Justin Hubner juga telah kembali ke skuad setelah kembali bugar usai sempat menepi akibat cedera pada bulan lalu. Belum ada nama Kevin Dix untuk laga Timnas Indonesia kali ini. Pemain FC Copenhagen itu masih harus menunda debut bersama Timnas Indonesia karena proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung Dimas Drajat. Selebihnya tidak ada kejutan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Jordi Amat yang sempat absen di laga melawan Cina karena cedera, kembali masuk skuad Timnas Indonesia. Begitu juga dengan Justin Hubner yang kembali ke Timnas Indonesia usai menjalani akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Daftar pemain Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Martin Paes, FC Dallas. M. Riyandi, Persis Solo. Belakang. Jai Itzes, Venezia. Jordi Amat, JDT. Mees Hilgers, FC Twente. Rizky Ridho, Persija. Muhammad Ferrari, Persija. Justin Hubner, Wolves U21. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Pratama Arhan, Suwon FC. Shine Patinama, KAS Eupen. Sandy Walsh, Cafe Mechelen. Yance Sayuri, Malut United. Yakob Sayuri, Malut United. Tom Haye, Almere City. Nathan Choeon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Ricky Kambuaya, Dewa United. Ragnar Oratmangoen, FC Vedender. Marcelino Ferdinand, Oxford United.
Witan Sulaiman, Persija. Egy Maulana, Dewa United. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Hoki Caraka, PSS. Eliano Raiders, PEC Zwolle. Ramadan Sananta, Persis Solo. Pelatih Vietnam datang langsung ke stadion tonton laga Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, berjanji akan menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia bulan ini. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan November ini. Skuad Garuda dalam ambisi untuk bangkit setelah pada laga sebelumnya kalah dari Cina. Target mengumpulkan 4 poin jadi misi utama karena mereka bermain di depan supporter sendiri. Kim Sang-sik menjelaskan, saat ini dia bersama tim sedang mempersiapkan ASEAN Cup 2024. Vietnam masuk di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia jadi pesaing kuat Golden Star di grup ini. Untuk persiapan Piala ASEAN 2024, VFF juga bekerja sama dengan saya menganalisis lawan-lawan di grup B. Melalui video pertandingan terbaru yang baru saja dimainkan lawan-lawan tersebut, kata Kim Sang-sik. Menariknya, pelatih berusia 47 tahun ini memberikan perhatian khusus untuk Indonesia. Tidak hanya menganalisa lewat video, mereka akan datang langsung ke Indonesia pada bulan November nanti. Tujuannya agar bisa mengamati lebih dekat permainan pasukan Shin Tae-yong. Saya dan staf pelatih masih terus mengikuti proses persiapan tim seperti Indonesia dan Filipina. Bulan November nanti saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk menonton pertandingan persahabatan mereka. Dari situ saya akan analisa lebih mendalam, lanjutnya. Indonesia dikabarkan akan mengandalkan pemain timnas U23 untuk ASEAN Cup nanti. Kim menilai bahwa hal tersebut bukan masalah karena Golden Star siap memberikan perlawanan terbaik, termasuk mempersiapkan komposisi tim dengan maksimal untuk ajang tersebut. Vietnam memang memasang ambisi tinggi untuk menjadi juara tahun ini. Saya telah mendengar informasi ini. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah untuk tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, tutupnya. Media Jepang, Timnas Indonesia tim kuat yang tak terduga. Salah satu media Jepang menyebut Timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga, Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA, diumumkan pada 24 Oktober, dan dipandang sebagai kandidat terbawah, menunjukkan upaya yang tidak terduga, tulis Soccer Hihyo. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, tulis media tersebut, Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2023-2024. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Waspadalah terhadap tim Indonesia terkuat yang pernah ada, tulis Toshiyuki Osumi, jurnalis yang menulis kolom analisis untuk Soccer Hihyo dan terbit pada Selasa 28 Oktober tersebut. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jai Itzes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap jadi kekuatan.
Oleh karena itu timnas Jepang diminta hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia.